Selamat siang pemirsa, selama beberapa menit ke depan, Anda akan bersama saya, Sandy Setiawan, dalam acara UBM News, membawakan berita-berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, berita pertama datang dari dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 turut beriringan dengan bergantinya tahun akademik baru. Terhitung, sudah 2 tahun lamanya sejak kasus positif COVID-19 pertama ditemukan di Indonesia. Pandemi COVID-19 memaksa masyarakat untuk berdiam diri dan melakukan segala aktivitasnya dari dalam rumah. Salah satunya ialah aktivitas perkuliahan. Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berencana menerapkan kuliah tatap muka 100% pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 mendatang. Meski demikian, kegiatan perkuliahan akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini diungkapkan oleh Nizam, selaku Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada saat dirinya menghadiri acara Fellowship Jurnalisme Pendidikan secara daring pada hari Rabu 13 April 2022 lalu. Nizam menyebut bahwa penyusunan kebijakan ini dilakukan dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan para sivitas akademika serta tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, pelaksanaan perkuliahan tatap muka akan disesuaikan dengan level PPKM di daerahnya masing-masing, serta mempertimbangkan capaian vaksinasi para sivitas akademika dan tenaga pendidik. Berdasarkan hasil evaluasinya, Nizam menyampaikan bahwa pembelajaran daring tidak seefektif dengan pembelajaran secara tatap muka. Menurutnya, materi perkuliahan masih dapat tersampaikan dengan baik, namun masih kurangnya interaksi dalam proses perkuliahan. Setelah nyaman dengan kebiasaan sistem perkuliahan secara daring, kini para mahasiswa dihadapkan dengan perkuliahan secara tatap muka, yang mengharuskan mereka untuk kembali beradaptasi. Terlalu nyaman dengan perkuliahan daring membuat para mahasiswa harus menyiapkan banyak hal untuk dapat mengikuti perkuliahan tatap muka dengan baik. Ya pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan Yeni Natalia, selaku mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Selamat siang saudari Yeni, terima kasih atas kesediaan dan waktu Anda pada siang hari ini. Terima kasih kembali saudara Sandy telah mengundang saya ke dalam wawancara hari ini. Bagaimana kabar saudari Yeni pada siang hari ini? Kabar saya sangat baik. Bagaimana dengan kabar saudara Sandy? Saya harap juga baik. Terima kasih sudah bertanya. Kondisi saya juga dalam keadaan yang sangat baik. Sebelum memulai ke sesi interview, dipersilakan kepada saudari Yeni untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yeni Natalia. Saya mahasiswi semester 4 Fakultas Ekonomi di salah satu universitas di Jakarta. Dan saya baru bersemester 4 dan akan segera mengakhiri semester 4 saya dalam waktu dekat. Baik, kita masuk ke sesi interview. Sejauh ini, apakah saudari Yeni masih berkuliah secara daring atau sudah melakukan perkuliahan secara tatap muka, namun belum secara maksimal? Ya, saya sendiri masih berkuliah secara online. Namun, untuk kampus saya ini sudah membuka kelas secara offline namun belum maksimal, dan kebetulan semua kelas yang saya pilih semester ini semuanya kelas online. Belum ada yang dibuka secara offline untuk kelas yang saya pilih kebetulan. Baik, menurut saudari Yeni sendiri, di antara perkuliahan daring dengan perkuliahan tatap muka, manakah sistem perkuliahan yang membuat Anda lebih nyaman untuk menuntut ilmu, mengingat bahwa kita masih hidup berdampingan dengan virus COVID-19? Ya, offline ini cukup berisiko. Namun, jika dilihat dari kacamata pendidikan, kuliah offline ini akan sangat efektif dalam kegiatan belajar mengajar, di mana mahasiswa akan jauh lebih fokus dan akan jauh lebih tertib juga jika dilakukan secara tatap muka. Namun, dalam kasus ini, COVID-19 ini bukanlah hal baru bagi kita semua. Apalagi sudah 2 tahun kita jalani hidup dalam rumah dan berdampingan dengan COVID-19. Saya rasa keputusan pemerintah dalam membuka kelas offline ini bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Jadi, menurut saya akan jauh lebih nyaman jika bisa berkuliah offline, namun saya dan mahasiswa sekalian dapat menerapkan
prokes dengan ketat dan tetap menjaga imun agar tetap dalam keadaan fit. Baik, bagaimana tanggapan Anda mengenai rencana pemerintah akan penerapan perkuliahan tatap muka secara penuh pada tahun akademik mendatang? Ya, saya akan sangat senang menanggapi wacana tersebut karena saya sudah merindukan situasi di mana saya bisa bermain bersama teman-teman saya, belajar juga bersama teman-teman saya, membangun relasi, bersosialisasi, kemudian bisa uh, bertemu dengan satu sama lain, bertemu dosen, bertemu guru, bertemu teman yang sudah 2 tahun ini saya tunggu-tunggu waktu untuk bertemu mereka karena sejauh ini kami hanya belajar secara online dan tidak tahu personality satu sama lain secara langsung, juga tidak pernah bertemu secara langsung di luar perkuliahan kami. Baik, menurut Anda, hal apakah yang membuat pemerintah yakin untuk menetapkan kuliah tatap muka 100% pada tahun akademik mendatang? Saya rasa pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan, tidak akan membuat keputusan tanpa pemikiran yang matang, karena saya lihat secara real kondisi COVID-19 di Indonesia, saya rasa sudah ditangani dengan cukup baik. Dilihat dari datanya, kasus positif makin berkurang, kasus kematian juga berkurang, dan terus melandai, cenderung turun. Dan target vaksinasi Indonesia ini sudah mulai mencapai target. Banyak orang dengan kesadaran diri datang ke Vakes terdekat untuk melakukan vaksinasi. Dan juga saya yakin 2 tahun ini sudah cukup menjadi pelajaran bagi setiap orang di Indonesia untuk terus menerapkan prokes, karena dalam 2 tahun ini seperti yang kita ketahui sudah banyak korban berjatuhan akibat kejamnya COVID-19. Baik, menurut Anda, hal apakah yang nantinya dapat menjadi tantangan terbesar bagi para mahasiswa-mahasiswi untuk beradaptasi kembali dengan sistem perkuliahan tatap muka? Ya, menurut saya kuliah online ini efektivitasnya cenderung di bawah dari efektivitas kuliah tatap muka, karena saya sendiri merasakan saya menjadi jauh lebih malas ketika saya kuliah secara online, di mana saya cukup bangun, tidak perlu siap-siap, buka laptop atau Android saya untuk mengikuti kelas. Kemudian saya juga bisa melakukan tugas saya hanya dengan googling atau sekedar mengerjakan saja, karena saya rasa kuliah offline ini santai, sehingga menjadi sebuah kebiasaan buruk bagi saya dan memunculkan rasa malas yang berlebih. Yang pertama. Yang kedua, selain kemalasan, saya juga merasakan bahwa kegiatan sosialisasi saya itu sangat berkurang dalam 2 tahun ini. Sehingga jika saya harus dipertemukan lagi dengan orang banyak dalam waktu yang lama, saya mungkin akan merasa canggung atau merasa tidak nyaman, sehingga saya juga perlu mempersiapkan mental untuk bertemu dengan orang-orang banyak. Jadi, saya rasa mahasiswa-mahasiswa lain juga harus mempersiapkan mental untuk berkuliah secara tatap muka, dan itu juga menjadi tantangan bagi mahasiswa melawan kemalasan dan mempersiapkan mental. Baik, bagaimanakah persiapan Anda untuk menyambut perkuliahan tatap muka nantinya pada tahun akademik baru?
Ya, mungkin persiapan saya akan sama seperti mahasiswa pada umumnya, mempersiapkan pakaian, alat tulis, peralatan untuk ke kampus, juga khususnya mempersiapkan mental juga untuk bertemu teman-teman dan dosen sekalian. Baik, hal apakah yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi lainnya mengenai rencana perkuliahan tatap muka nantinya? Ya, yang saya sampaikan mungkin tidak jauh-jauh dari ayo bersemangat untuk menempuh pendidikan, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi, jangan malas. Kemudian juga mari kita timba ilmu sedalam-dalamnya, karena saya yakin generasi kita akan memegang kendali terhadap kemajuan Indonesia. Karena masa depan itu ada di tangan generasi mudanya. Sehingga jika kita bermalas-malasan, itu juga akan berpengaruh kepada kemajuan Indonesia. Jadi saya harap saya dan mahasiswa lainnya akan belajar dengan lebih giat lagi, dengan tekad dan keseriusan, agar kemudian harinya Indonesia bisa maju di tangan generasi yang tepat. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaan Saudari Yeni untuk hadir di acara UBM News. Saya doakan yang terbaik untuk perkuliahan Anda ke depannya. Terima kasih, semoga Anda juga demikian. Ya pemirsa, wawancara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Sandy Setiawan, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.